Tidak ada yang aneh pada malam itu. Raka berjalan sendirian menyusuri jalan kecil yang biasa ia lewati setiap hari. Lampu-lampu jalan tua berdiri berjajar, memancarkan cahaya kuning redup yang berkedip pelan, seolah kelelahan menemani malam yang semakin larut. Langkah Raka terdengar pelan, pikirannya kosong. Ia hanya ingin segera sampai di rumah. Namun tanpa Raka sadari, malam itu, ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Udara di sekitarnya berubah berat, membuat setiap tarikan napas terasa sedikit lebih dalam. Raka memperlambat langkahnya, bukan karena lelah, melainkan karena perasaan asing yang perlahan muncul di dadanya. Perasaan, seperti sedang diawasi. Raka menoleh ke kanan, jalanan kosong. Ia menoleh ke kiri, tidak ada siapapun. Namun perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Beberapa langkah kemudian, Raka berhenti. Sunyi di sekelilingnya berubah. Bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang terasa menekan, seolah seluruh dunia menahan suara dalam waktu yang bersamaan. Dan tanpa peringatan, gelap, bukan karena Raka pingsan, bukan karena ia terjatuh. Gelap seperti saklar yang dimatikan paksa. Saat kesadarannya kembali, Raka sudah tidak berada di jalan itu lagi. Ia berdiri di sebuah tempat yang menyerupai hutan, namun terasa salah sejak pandangan pertama. Pohon-pohon menjulang terlalu tinggi dengan batang yang bengkok dan gelap, seolah tumbuh dengan cara yang tidak seharusnya. Daun-daunnya diam, tidak bergoyang, seakan angin tidak pernah menyentuh tempat itu. Udara di sekitarnya berbau tanah basah. Pekat, asing. Raka menelan ludah. Tidak ada suara apapun. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung. Tidak ada tanda kehidupan. Sunyi di tempat itu begitu tebal hingga membuat telinga terasa berdenging. Raka mendongak ke atas. Langit di tempat itu bukan hitam, bukan pula biru. Warnanya kehijauan, redup, seperti cahaya lampu yang hampir padam. Ia melangkah perlahan, setiap pijakan terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya hidup dan menahan langkahnya. Dan di antara pepohonan itu, Raka melihat mereka, sosok-sosok tinggi dan kurus berdiri diam di kejauhan. Tubuh mereka terlalu panjang untuk disebut manusia. Lengan mereka menjuntai melewati lutut. Kepala sedikit menunduk, namun arah tatapan mereka jelas tertuju pada Raka. Mereka tidak bergerak, tidak mendekat, tidak juga pergi. Hanya mengamati. Tubuh Raka membeku. Nalurinya berteriak bahwa tempat itu bukan untuk manusia, dan makhluk-makhluk itu bukan sesuatu yang bisa ia pahami. Napasnya tertahan tanpa sadar. Dengan gerakan perlahan, Raka bersembunyi di balik salah satu pohon. Tangannya gemetar saat menutup mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Ia takut jika satu napas saja bisa menarik perhatian mereka. Waktu di tempat itu tidak berjalan normal. Menit terasa seperti jam terasa seperti sesuatu yang tidak berujung. Ketakutan menekan pikiran Raka. Setiap kali ia mengintip dari balik pohon, sosok-sosok itu selalu tampak lebih dekat dari sebelumnya, tanpa suara langkah, tanpa pergerakan yang bisa ia pahami. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka berdiri terlalu dekat. Raka merasakan dingin merambat di lengannya. Kulitnya terasa perih, seperti tersayat sesuatu yang tidak terlihat. Di saat itu, Raka sadar. Ia telah terlihat. Ia memejamkan mata. Bukan karena berani, melainkan karena ia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Di dalam hatinya, Raka berdoa sekuat yang ia bisa, bukan dengan kata-kata indah, melainkan dengan ketakutan paling jujur yang pernah ia rasakan seumur hidup. Dan tiba-tiba, tubuh Raka terasa ditarik dengan sangat keras. Cepat, kasar, tanpa peringatan. Ia terjatuh. Dan dunia kembali terang. Raka terbangun di pinggir jalan yang sama. Lampu-lampu jalan masih berkedip. Angin malam kembali terasa normal. Jalanan kembali sepi. Namun kini terasa jauh lebih aman. Dengan napas terengah, Raka meraih ponselnya. Waktu menunjukkan bahwa hanya 5 menit yang berlalu sejak ia menghilang. Namun di lengannya, terdapat bekas cakaran panjang berwarna merah. Dan bau tanah asing itu masih menempel di pakaiannya. Seolah tempat tadi tidak ingin melepaskannya begitu saja. Sejak malam itu, Raka tidak pernah benar-benar merasa sendirian. Di beberapa malam tertentu, saat suasana terlalu sunyi, Raka terbangun karena mendengar suara pelan memanggil namanya dari luar jendela. Ia tidak pernah menoleh,
Ia tidak pernah menjawab, karena jauh di dalam hatinya, Raka tahu, yang memanggil itu bukan ingin menyapanya, melainkan ingin memastikan bahwa Raka belum sepenuhnya pergi.